Jangan ada sabab hinaman kapag gore. Hindi na ko yung buhay mo rin. Para nagalo sa luwas may posibilas ba? Musik tong dua di sundi ba. Si punya si telo si pag telon. Oh, Bukan niya meron ka niya. ngapon guli macam. Diyan aja, tekan macam malaya sa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lang, Jimare. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sila bukan boleh ba? Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat sebenarnya yang jauh di sana, dan di sini semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala amal, segala langkah bisa menimbulkan banyak pahala dan tentunya bisa bermanfaat kepada orang. Sekali hidup, sekali punya kesempatan bisa bermanfaat kepada orang. Karena ketika sudah bisa bermanfaat, ketika akan menjadi pahala, beruntunglah orang-orang itu, hamba-hamba itu akan sangat beruntung, dan keberuntungan itu insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu yang akan membuat atau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada lain, itulah hasil yang sebenarnya. Paling tidak yang bisa kita tempuh untuk sementara yaitu adalah mati dengan cara husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu kesuksesan sebuah akhir dari sebuah perjuangan. Jadi dunia itu memang dunia itu harus diperjuangkan, cepat atau lambat semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah ya, amal yang selalu kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, Allah membenci orang ini ya. Allah itu akan membenci orang ini. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, orang yang sombong. Allah sangat membenci. Jadi yang pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi perlu diberitahukan itu orang sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang sombong itu Allah sangat membenci. Allah sangat membencinya orang yang sombong. Namanya jazal, orang-orang yang sombong. Nomor dua, orang jawad. Orang jawad itu namanya rakus dan lagi pelit ya. Pelit itu cerai atau medit. Jadi orang yang rakus itu kurang terus. Sifat rakus itu, hewan yang punya sifat rakus itu sifatnya anjing dan tikus. Anjing itu ketika sudah makan tapi matanya ini kelihatan makanan lain, maka juga akan lari mau mengambil makanan. Itu namanya rakus. Rakus itu kurang terus. Tuh, rakus itu kurang terus. Pelit itu tidak mau sedekah atau melakukan apapun, itu sangat pelit. Itu Allah membencinya, orang-orang seperti itu Allah sangat membencinya ya, tidak bagi langkah kita, jangan pelit. Terus nomor tiga, Allah juga tidak suka teriak di pasar, bertengkar, berebut hak. Jadi kalau makanya ada sebuah keterangan ya, jadi tempatnya setan itu, rumahnya setan yang paling menjanjikan dan yang paling manis itu adalah di mana? Di jeding. Selain di jeding itu tempatnya setan adalah di pasar. Jadi kalau ada orang di pasar itu berteriak-teriak,
dan berebut omongan yang benar atau berebut hak. Oh, ini pelanggan saya, ini kulakannya begini begitu, ditambah-tambahi, bahkan suka berteriak. Itu Allah tidak sangat menyukainya, sangat membencinya. Karena kebetulan di pasar itu memang tempatnya setan itu. Banyak yang mengurangi timbangan, banyak yang mengurangi timbangan, tiba. Makanya bagi yang ada di pasar, hati-hati ya, jangan sampai masuk dalam kategori lingkup setan itu. Terus nomor berapa? 4 ya. Nomor 4 itu bangkai di malam hari. Nah, ini jadi istilahnya itu nomor 4 itu bangkai di malam hari. Bangkai di malam hari itu apa? Tidurnya sampai pagi, tidak bangun-bangun. Jadi tidurnya itu selesai sholat isya sampai jam 7 siang pagi. Itu juga sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena tidurnya terus, sangat dibenci oleh Allah. Nah, hati-hati, kita harus saling mengingatkan. Tentunya saya sendiri harus bagaimana cara supaya hari demi hari, bulan demi bulan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan malah tambah jelek, bukan malah tambah buruk kelakuan kita, harus kita tambah baik. Ya, tetap usaha bagaimana baiknya, bagaimana usaha kita supaya kita itu istiqomah dalam hal jalan yang benar. Tidak ada sahabat yang kebetulan, itu tidak ada. Semuanya ini memang butuh perjuangan. Ya, semua ini butuh perjuangan, butuh jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Tentunya juga jalan yang diridhoi. Karena setan itu tiap saat menghantui kita. Setan itu tiap saat selalu memberikan bisikan-bisikan yang bisa mengganggu kita. Kadang kita sudah wudhu, saya sudah wudhu, ketika mandi tadi saya sudah wudhu di keting. Beberapa kemudian kan kita pakai sarung, pakai baju, pakai sok. Dalam hati ngomong, saya tadi sudah wudhu apa belum ya? Saya sudah wudhu apa belum tadi ya? Kadang ketika sholat juga, saya ini sudah dapat 2 rakaat, apa saya dapat 3 rakaat ya? Saya ini dapat 2 rakaat, apa 3 rakaat ya? Nah, itu was-was. Ada lagi juga, kayaknya saya lebih enak, saya ini berbuat zina. Caranya begini, begitu, harus saya lobby. Itulah bisikan-bisikan setan yang setiap saat itu pasti datang kepada manusia. Semua orang. Tidak ada Kiai, tidak ada Agus, tidak ada Lora, ya, orang-orang biasa, apalagi hanya seperti saya. Semua orang pasti didatangi bisikan-bisikan seperti itu. Karena setan itu pun juga pintar, setan juga cerdas. Kalau orang kiai yang datang ya kiainya setan. Kalau orang bodoh ya datang ya setan bodoh. Sudah ada tingkatannya masing-masing. Kenapa kok saya bilang begitu? Contoh, kenapa dulu Kebar Sisoh itu kenapa kok dia matinya suul khotimah? Padahal kiai besar, tak pernah bermaksiat, tapi kenapa kok terjerumus ke kemaksiatan? Ada apa dengan itu? Karena setan itu selalu menghantui kita. Ingat ya, kita memang perjuangan suksesnya hidup ini bukan hanya sukses kita punya mobil, bukan sukses hanya punya rumah bagus, jabatan yang mapan, bukan itu. Tapi kesuksesan yang sebenarnya itu ketika mati dengan cara husnul khotimah, tentunya setiap langkahnya lebih banyak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dari situ kan kita sama-sama tidak tahu. Juga ibadah mana yang diterima, maksiat mana yang
dapat bencinya Allah. Itulah yang harus kita istiqomahkan supaya kita tetap dalam jalur kebaikan, jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu ya. Terus nomor 5, keledai di siang hari. Keledai siang. Keledai siang apa? Karena yang dipikir hanya makan. Makan. Dipikir hanya makan terus. Makan saja. Ke pengajian tidak datang karena kalau pengajian tidak menghasilkan uang. Membantu orang, gotong royong sama orang tidak datang, tidak mau karena tidak dibayar, tidak ada uangnya. Ke masjid tidak datang karena tidak ada berkatnya. Ya. Terus ketika ada orang jatuh ya tidak menjenguk karena hanya kalong bawa-bawaan mau diberikan kepada yang itu. Semua itu di otaknya itu harus menghasilkan uang. Sekali keluar, sekali aktivitas, baik itu membantu orang lain harus menghasilkan. Begitu. Ya tidak bisa sama, tidak bisa. Semua ini memang butuh saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Jangan tolong menolong hal yang jelek atau hal yang keburukan itu ya. Terus terakhir ya, pintar masalah dunia namun bodoh masalah akhirat. Ini yang terakhir, pintar masalah dunia. Kalau masalah dunia pintar. Pintar masalah dunia begini begitu, tapi bodoh masalah akhirat. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya tidak jauh-jauh ya, seperti figur publik yang sekarang rame, yang sekarang viral. Siapa figur publik itu? Figur publik itu Rocky Gerung. Itu kan ngomongnya saya akal terus. Padahal semua akal ini harus dikaitkan dengan hati. Bibir dan hati harus sama. Kadang bibir kita ngomong merah, tapi kelakuan kita kuning. Bibir kadang ngomong baik, tapi kelakuan kita jelek. Kadang bibir itu ngomong berjuangan, tapi di hati dan langkah ngomongnya keuangan. Itulah hal yang harus kita perbaiki. Jadi Allah itu membenci pada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Allah itu sangat membenci kepada orang ini. Siapa saja? Orang yang sombong, orang yang rakus, lagi pelit, juga orang yang bertengkar, berebut hak, dan terakhir juga Allah itu benci kepada orang yang tidurnya dari malam sampai siang sampai pagi, dan juga yang terakhir orang yang dibenci itu orang yang hanya yang dipikirkan hanya makan dan uang dan harta, tak pernah merasakan memikirkan yang lain ataupun sekitarnya. Yang nomor 5, yang terakhir adalah pintar masalah dunia tapi bodoh masalah akhirat. Artinya banyak ngomongnya tapi tidak ada karyanya, tapi tidak ada hasilnya. Kalau ngomong itu pinter tapi hasilnya tidak ada, karyanya tidak ada, kreasinya tidak ada, ngomong doang. Ya itu saja teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa saya sapa pada pagi ini, yang bisa saya sampaikan pada ini. Mudah-mudahan nge-YouTube ini, membuat video seperti ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Butuh memang hal-hal yang luar biasa, karena kita bisa berbagi dengan cara yang istiqomah. Kalau cuma 1 kali 2 kali bisa. Semangat sahabat ya. Mudah-mudahan langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.